hendaklah kita senantiasa berjaga-jaga, menyiapkan diri dengan bekal-bekal rohani, dengan selalu berdoa, menerapkan sabda Tuhan dalam kehidupannya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pulanya halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada hari ini, tanggal 27 November 2022, kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Dalam masa ini, kita diajak untuk mempersiapkan diri akan kelahiran Sang Juru Selamat dan kedatangan Tuhan kedua kalinya demi menyelamatkan manusia di akhir zaman. Mempersiapkan diri berarti kita berjaga-jaga dari hal-hal yang merusak diri dan menjauhkan diri dari Tuhan dan membuatkan hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Cara yang bisa kita lakukan adalah merefleksikan diri bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan sesama dalam masa Advent ini. Bagi saya, melihat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama adalah pintu masuk merubah cara pandang kita akan arti kehidupan sesungguhnya. Kisah Injil pada hari ini menampilkan Nabi besar dalam perjanjian lama, yaitu Nabi Nuh. Yesus menampilkan Nabi Nuh dalam sabdanya dengan alasan setiap manusia mempunyai sejarah yang baik maupun sejarah yang kelam. Seperti kita ketahui, pada masa Nabi Nuh, banyak dari bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Dalam pikiran mereka, hanya mementingkan makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Memang, hal ini benar dan wajar saja. Tapi justru, hal inilah letak kesalahannya. Bahwa cara hidup bangsa pada masa itu lebih mementingkan kenikmatan duniawi. Mereka lupa akan hal-hal rohani, hal-hal batiniah, dan sikap yang pantas di hadapan Tuhan demi keselamatan jiwa mereka. Dengan hal demikian, ketika Tuhan melenyapkan mereka dari air bah, mereka tidak mengetahui dan mereka tidak mempersiapkan diri. Namun sebelumnya itu, Tuhan
telah menawarkan belas kasih-Nya, membuat Bahtera yang disimbolkan sebagai Allah yang menyelamatkan manusia. Tapi mereka mengindahkan hal-hal itu karena pikiran dan hati mereka gelap karena hal-hal duniawi itu. Mereka yang tidak diselamatkan dan mereka yang dilenyapkan oleh air bah adalah mereka yang tidak beriman, yang tidak taat kepada Tuhan. Tetapi mereka yang selamat dan masuk dalam Bahtera, yaitu keselamatan Allah, belas kasih Allah, menanggapi jawaban dari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu bersiap siaga, selalu mempersiapkan diri apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Dan selamatlah mereka yang percaya pada Tuhan. Untuk itu, Yesus menegaskan sekali lagi, hendaklah kita senantiasa berjaga-jaga, menyiapkan diri dengan bekal-bekal rohani, dengan selalu berdoa, menerapkan sabda Tuhan dalam kehidupan nyata, saling mencintai dan memberi hormat, tidak melukai hati siapapun juga. Ketika kita melakukan hal-hal baik tersebut, kita telah diperhatikan dan dilihat Tuhan bahwa kita telah melakukan pekerjaan yang baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam masa Advent ini adalah masa persiapan, masa di mana kita selalu mempersiapkan diri dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan. Kita perlu memurnikan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Semoga kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami sebagai saudara dan saudari. Semoga kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan batin kami, dan semoga dalam masa Advent ini juga kami hari demi hari merefleksikan diri kami, menjaga hati kami tetap murni untuk kedatangan Sang Penyelamat kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang kelak akan menyelamatkan kami di dunia akhirat. Namun kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra